Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan informasi terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebutkan bahwa tenaga honorer ini tidak hanya diangkat menjadi P3K, akan tetapi peluang untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu juga masih terbuka lebar. Silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, jutaan tenaga honorer ini menanti terbitnya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut secara teknis dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan pemerintah yang baru itu mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN, menjadi penentu nasib masing-masing non-ASN. Apakah akan masuk di dalam daftar calon P3K part-time, P3K full-time, atau bahkan jadi PNS. Jadi memang peraturan pemerintah ini memang ditunggu-tunggu, oleh karena memang di peraturan pemerintah ini akan diatur secara teknis pembagian dan pengangkatan honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K, apakah itu P3K full-time maupun P3K part-time, bahkan bisa juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kriteria dan klasterisasi honorer berdasarkan masa pengabdian dan usia. Kemungkinan besar juga bakal tertuang di dalam peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Jadi nantinya di peraturan pemerintah itu diharapkan akan ada kriteria dan klasterisasi para tenaga honorer berdasarkan masa kerja maupun usia. Hal pokok lainnya yang bakal diatur di dalam peraturan pemerintah yakni tentang jenis atau bidang kerja honorer yang berhak diangkat menjadi PNS ataupun P3K full-time. Bagi honorer sudah tentu tidak ingin masuk ke dalam gerbang P3K part-time. Jadi memang di peraturan pemerintah nanti juga akan diatur terkait dengan kategori honorer yang bisa diangkat menjadi PNS ataupun P3K full-time. Termasuk juga ke dalam gerbong P3K part-time yang memang sedapat mungkin dihindari oleh para tenaga honorer. Di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ASN, itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, bahkan mungkin jadi PNS. Undang-Undang ASN terbaru sebagaimana dikatakan Menpan RB itu memberikan peluang honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Meski secara umum honorer akan diselesaikan melalui mekanisme P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Mantan Bupati Banyuwangi juga mengakui bahwa memang ada honorer yang bisa diangkat menjadi PNS jika memenuhi persyaratan perundang-undangan, itu pun lewat mekanisme tes. Jadi memang tidak menutup peluang pengangkatan honorer menjadi PNS ini itu berdasarkan dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Anas mencontohkan honorer Satpol PP yang akan diselesaikan melalui pengangkatan menjadi P3K maupun PNS. Satpol PP yang usia 35 tahun ke atas itu akan diselesaikan lewat jalur P3K, sedangkan yang di bawah 35 tahun itu diberikan kesempatan untuk ikut tes pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Hanya saja Menpan tidak menjelaskan bagaimana mekanisme tes CPNS bagi honorer usia dari 35 tahun. Jika mekanisme tes ternyata sama dengan peserta seleksi jalur umum, maka berarti pernyataan Menpan ini hanya bersifat normatif karena memang syarat usia mendaftar seleksi CPNS itu tidak boleh lebih dari 35 tahun. Namun jika memang honorer dimaksud mendapat kebijakan khusus untuk menjadi PNS, maka mekanisme seleksi bakal berbeda dengan pelamar jalur umum. Misalnya saja persaingan mereka antar sesama honorer saja terpisah dengan pelamar umum. Mekanisme seperti itu sudah pernah diterapkan yang mengacu kepada PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Di peraturan itu diatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi yang pesertanya hanya terdiri dari sesama honorer. Rekan-rekan, demikian berita kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Terima kasih. Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di video berikutnya.